Perkenalkan, saya Maria Kewalemba Waratan, NIM 2150007 dari kelas TRR7. Saya akan mempresentasikan mengenai ekstremitas inferior, di mana ekstremitas inferior terdiri dari beberapa tulang. Tulang pertama adalah osa pelvis atau yang biasa disebut dengan tulang panggul. Yang kedua osa femur atau tulang paha. Yang ketiga adalah tulang tibia yang paling besar atau yang biasa disebut dengan tulang kering. Yang keempat adalah osa fibula atau tulang betis. Yang kelima adalah tulang terseli atau tulang pada kaki. Yang pertama adalah osa pelvis. Osa pelvis terdiri dari beberapa penyusun tulang. Yang pertama adalah koksa, sakrum, dan koksikis. Pertama adalah koksa. Koksa terdiri dari 3 juga, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Gambar yang pertama adalah koksa. Koksa terdiri dari beberapa tulang. Yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan linea glutea, di mana linea adalah garis dan glutea adalah pantat. Dan yang ditunjuk pada nomor 2 disebut dengan ala osis ili, di mana ala menunjukkan bangunan dan osis ili disebut karena bagian dari ilium. Dan yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan linea glutea superior. Dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan crista iliaca. Crista iliaca merupakan bangunan atau gerigi yang meninggi pada crista. Crista iliaca terdiri dari beberapa labium. Yang pertama adalah labium externum, yang kedua labium intermedia, dan yang ketiga adalah labium internum. Dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan fossa glutea, di mana fossa glutea adalah cekungan pada pantat. Dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan linea glutea. Linea glutea dekat dengan acetabuli. Linea glutea adalah garis. Mengapa terjadinya garis? Karena adanya tarik-menarik antara otot, maka terbentuklah linea atau garis. Dan yang ditunjuk pada nomor 8 adalah siai, yang berarti spina iliaca anterior inferior. Spina adalah tonjolan seperti duri. Dan yang ditunjuk pada nomor 9 yaitu facies lunata. Facies atau permukaan pada lunata. Jika terdapatnya facies, maka terdapat pula persendian. Dan yang ditunjuk pada nomor 10 eminentia ilopectenia. Dan yang ditunjuk pada nomor 11 disebut dengan fossa acetabuli, di mana fossa acetabuli adalah daerah seperti lembah atau tempat masuknya fossa capitis femoris. Dan yang ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan incisura acetabuli, di mana incisura adalah takik pada acetabuli. Dan yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan corpus ossis pubis, di mana corpus adalah bangunan pada tulang kelamin. Dan yang ditunjuk pada nomor 14 adalah crista abductorium. Dan yang ditunjuk pada nomor 15 disebut dengan pecten ossis pubis, di mana pecten adalah rigi atau bada acetabuli. Dan yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan corpus ossis pubis, di mana corpus adalah bangunan pada tulang kelamin. Dan yang ditunjuk pada nomor 14 adalah crista abductorium. Dan yang ditunjuk pada nomor 15 disebut dengan pecten ossis pubis. Gambar yang kedua adalah koksa. Yang ditunjuk pada nomor 16 disebut dengan sips atau spina iliaca posterior superior, di mana spina iliaca posterior superior merupakan tonjolan seperti duri yang berada di belakang bagian atas pada iliaca. Dan yang ditunjuk pada nomor 17 disebut dengan sipi atau spina iliaca posterior inferior, di mana sipi merupakan tonjolan seperti duri yang berada di belakang pada bagian bawah pada iliaca. Dan yang ditunjuk pada nomor 18 disebut dengan incisura ischiadica major, di mana incisura ischiadica major merupakan lekukan besar pada ischiadica.
Dan yang ditunjuk pada nomor 19 disebut dengan spina ischiadica, di mana spina ischiadica merupakan tonjolan seperti duri pada ischiadica. Dan yang ditunjuk pada nomor 20 disebut dengan corpus ossis ischi, di mana corpus adalah bangunan pada tulang ischi. Dan yang ditunjuk pada nomor 21 disebut dengan tuber ischiadicum, di mana tuber ischiadicum merupakan tonjolan besar pada ischiadicum. Dan yang ditunjuk pada nomor 22 disebut dengan ramus ossis ischi, di mana ramus ossis ischi merupakan tulang yang memanjang pada tulang ischi. Dan yang ditunjuk pada nomor 23 disebut dengan tuberculum abtatorium posterior, di mana tuberculum abtatorium posterior merupakan tonjolan kecil pada lubang abtatorium bagian belakang. Dan yang ditunjuk pada nomor 24 disebut dengan tuberculum abtatorium anterior, di mana tuberculum abtatorium anterior merupakan tonjolan kecil pada lubang abtatorium bagian depan. Yang ditunjuk pada nomor 25 disebut dengan ramus inferior ossis pubis, di mana ramus inferior ossis pubis merupakan tulang yang memanjang yang berada di bawah pada tulang kelamin. Dan yang ditunjuk pada nomor 26 disebut dengan ramus superior ossis pubis, di mana ramus superior ossis pubis merupakan tulang yang memanjang bagian atas pada tulang kelamin atau osa pubis. Dan yang ditunjuk pada nomor 27 disebut dengan tuberculum pubicum, di mana tuberculum merupakan tonjolan kecil pada pubicum. Dan yang ditunjuk pada nomor 28 disebut dengan incisura ischiadica minor, di mana incisura adalah lekukan yang kecil pada ischiadicum atau ischiadica. Gambar yang ketiga adalah koksa. Gambar yang ketiga ini kita dapat melihatnya dari sisi medial. Gambar yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan fossa iliaca, di mana fossa iliaca merupakan cekungan yang lebar pada permukaan dalam. Fossa iliaca ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot iliaca. Dan yang ditunjuk pada nomor 2 disebut dengan sulcus paracleonodalis. Dan yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan facies auricularis. Facies auricularis merupakan permukaan telinga. Facies auricularis ini yang akan menggandakan persenggian dengan osa koksa. Dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan tuberositas iliaca. Tuberositas iliaca merupakan permukaan yang tidak rata pada iliaca. Dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan incisura ischiadica mayor. Incisura ischiadica mayor merupakan lekukan yang besar pada tulang ischiadica. Dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan corpus ossis ili, di mana corpus ossis ili merupakan bangunan pada tulang ilium. Dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan corpus ossis ischium, dan yang merupakan bangunan pada tulang ischium. Dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan corpus ossis pubis, di mana corpus ossis pubis merupakan bangunan pada tulang kelamin atau tulang pubis. Dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan sulcus abtatorius. Dan yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan linea arcuate. Dan yang ditunjuk pada nomor 11 disebut dengan pecten ossis pubis, di mana pecten merupakan rigi yang tidak begitu lebar dan tinggi pada tulang kelamin. Dan yang ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan facies symphialis, di mana facies symphialis itu tempat melekatnya otot symphysis pubis. Dan yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan crista pubica.
di mana crista pubica merupakan tonjolan yang tinggi pada pubis. Gambar yang keempat adalah coxa, yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan sias atau spina iliaca anterior superior, dan yang ditunjuk pada nomor 2 yaitu fossa iliaca, dan yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan tuberositas iliaca, yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan facies auricularis, dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan sulcus paracleonodalis, dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan Hymenentia iliopectenia, dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan ramus superior osis pubis, dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan ramus inferior osis pubis, dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan ramus inferior osis pubis, dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan ramus osis ischi, dan yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan corpus osis ili, yang ditunjuk pada nomor 11 disebut dengan corpus osis ischi, yang ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan corpus osis pubis, yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan tuberculum pubicum, yang ditunjuk pada nomor 14 disebut dengan pecten osis pubis, di mana pecten merupakan rigi yang tidak begitu rata, lebar, dan tinggi pada tulang kelamin, dan ditunjuk pada nomor 15 disebut dengan crista pubica. Crista pubica merupakan bangunan yang tinggi pada pubica, dan yang ditunjuk pada nomor 16 disebut dengan fascia symphialis, di mana tempat melekatnya otot symphysis pubis. Sendi pada coxa ada beberapa sendi, ya pada coxa terdapat sendi yaitu symphysis pubis, di mana ini yaitu sendi mati di bagian tengah pubis yang berfungsi mencegah benturan pada tulang kelamin atau tulang pubis, dan untuk memperlancar jalannya persalinan pada wanita. Dan sacroiliaca joint, yaitu tempatnya facies auricularis, dan sebagai tempat melekatnya antara ilium dengan sacrum. Gambar yang kelima adalah ossa femur atau tulang paha. Tulang paha merupakan tulang terkuat dan tulang yang terbesar, dan yang tulang terpanjang. Ia yang akan menghubungkan antara pelvis dan lutut. Persendian antara pelvis dan femur disebut dengan hip joint. Gambar yang di sebelah kiri dapat melihatnya dari posisi anterior, dan di sebelah kanan yaitu posterior. Ketika kita melihat posterior dan anterior atau anterior dan posterior, kita dapat berpatokan pada trochanter. Yang terdapat trochanter atau yang terlihat trochanter itu adalah posterior, dan yang tidak terlihat trochanter adalah anterior. Dan ketika kita melihatnya dari sisi medial ke lateral, ketika kita melihatnya dari lateral itu adalah kaput, dan yang dari sisi medial adalah kolum. Yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan fovea capitis femoris, di mana fovea capitis femoris ini yang akan masuk pada fossa acetabuli, dan yang kedua dan ditunjuk pada nomor 2 disebut dengan column caput femoris atau kepala pada tulang paha. Dan yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan trochanter mayor atau bagian yang menonjol yang paling besar, dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan column femoris, di mana column adalah leher, maka column femoris adalah leher pada tulang paha, dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan linea intertrochanterica,
di mana linea intertrochanterica adalah garis penghubung atau garis yang tidak kelihatan. Yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan trochanter minor atau garis atau bagian yang menonjol tapi kecil, dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan corpus femoris, di mana corpus merupakan bangunan pada tulang femoris, dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan epicondylus lateralis. Epicondylus lateralis ini kolom femoris adalah leher pada tulang paha, dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan linea intertrochanterica, di mana linea intertrochanterica adalah garis penghubung atau garis yang tidak kelihatan. Yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan trochanter minor atau garis atau bagian yang menonjol tapi kecil, dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan corpus femoris, di mana corpus merupakan bangunan pada tulang femoris, dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan epicondylus lateralis. Epicondylus lateralis ini berada di atas kondilus bagian luar, dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan epicondylus medialis. Epicondylus medialis ini berada di atas kondilus bagian dalam, dan yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan tuberculum adductorium. Dan yang ditunjuk pada nomor 11 disebut dengan condylus lateralis. Condylus lateralis ini merupakan tulang pada persentian bagian luar, dan yang ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan condylus medialis. Condylus medialis ini merupakan tulang pada persendian bagian dalam, dan yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan facies patellaris. Yang ditunjuk pada nomor 14 disebut dengan tuberositas glutea. Tuberositas glutea itu adalah permukaan yang kasar pada permukaan posterior. Dan yang ditunjuk pada nomor 15 disebut dengan linea aspera. Linea aspera adalah garis kasar, dan yang ditunjuk pada nomor 16 disebut dengan facies medialis, dan yang ditunjuk pada nomor 17 disebut dengan fossa intercondylaris. Yang ditunjuk pada nomor 19 disebut dengan facies poplitea, dan yang ditunjuk pada nomor 20 disebut dengan crista intertrochanterica. Di mana crista intertrochanterica adalah bangunan yang masuk pada gambar yang ke-6, yaitu ossa tibia, di mana ossa tibia adalah tulang kering. Ossa tibia adalah tulang kering yang berukuran besar berat badan dan merupakan bagian terpenting dari kedua sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, atau yang biasa disebut dengan ankle joint dan knee joint. Ossa tibia ini selalu pada medial. Jika kita melihatnya dari posterior anterior, pasti selalu medial. Dan yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan condylus lateralis, di mana condylus lateralis ini merupakan tulang pada persendian bagian luar, dan yang ditunjuk pada nomor 2 disebut dengan condylus medialis atau tulang pada persendian bagian dalam, dan yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan tuberositas tibia. Merupakan permukaan yang tidak rata pada tulang kering, dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan facies medialis. Yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan facies lateralis. Perlu diingatkan bahwa tibia itu berbentuk segitiga, maka terbentuklah margo dan facies.
Dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan margo anterior, di mana margo adalah bagian yang tinggi pada posisi depan, dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan margo interosea, dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan margo medialis atau bangunan yang meninggi atau bagian yang tinggi pada bagian dalam, dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan malleolus medialis, dan yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan facies auricularis superior medialis. Yang ditunjuk pada nomor 11 disebut dengan facies auricularis superior lateralis. Yang ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan foramen nutrisi, di mana foramen adalah lubang. Foramen nutrisi lubang di tempat masuknya pembuluh darah ke dalam lubang tersebut dan untuk memberi nutrisi kepada tulang. Dan yang ditunjuk pada nomor 13 disebut dengan sulcus malleolus. Dan yang ditunjuk pada nomor 14 disebut dengan linea musculus solei. Dan yang ditunjuk pada nomor 14 disebut dengan linea musculus solei. Linea musculus solei adalah garis yang menempel karena adanya persendian. Perlu diingatkan bahwa facies lateralis tidak ada sendi. Facies lateralis itu tidak ada sendi. Sulcus malleolus itu merupakan parit yang berfungsi untuk melindungi saraf dan akan memberi perintah untuk bergerak atau berjalan. Gambar yang ketujuh adalah ossa fibula atau tulang betis. Tulang betis ini selalu pada bagian lateral atau bagian luar. Yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan apex capiti fibula. Apex itu adalah kepala. Dan yang ditunjuk pada nomor 2 adalah caput fibula atau kepala pada fibula. Dan yang ditunjuk pada nomor 3 adalah facies medialis antara tibia dan fibula. Dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan margo anterior. Dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan margo interosea. Dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan margo posterior. Yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan crista medialis. Yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan facies posterior. Yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan malleolus medialis. Yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan facies auricularis malleolus. Nomor 11 disebut dengan facies lateralis. Bahwa facies lateralis itu tidak ada persendian, dan ditunjuk pada nomor 12 disebut dengan sulcus tendomusculi pareneorum. Persendian antara femur dan tibia dan fibula adalah namanya knee joint. Gambar yang terakhir adalah ossa tarsalia atau tulang pada kaki. Yang ditunjuk pada nomor 1 disebut dengan ossa calcaneus atau tulang tumit, dan yang ditunjuk pada nomor 2 yaitu ossa talus. Yang ditunjuk pada nomor 3 disebut dengan ossa navicular atau tulang kepala yang berbentuk perahu. Dan yang ditunjuk pada nomor 4 disebut dengan ossa cuboideum. Ossa cuboideum ini merupakan tulang yang berbentuk dadu. Dan yang ditunjuk pada nomor 5 disebut dengan ossa cuneiform lateral. Ossa cuneiform lateral ini tulang yang berbentuk baji yang berada di bagian luar. Dan yang ditunjuk pada nomor 6 disebut dengan ossa cuneiform intermedia. Dan yang ditunjuk pada nomor 7 disebut dengan ossa cuneiform medial. Ossa cuneiform medial ini merupakan tulang yang berbentuk baji yang berada di bagian dalam. Dan yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan ossa metatarsal, di mana ossa metatarsal adalah tulang yang ditunjuk pada nomor 8 disebut dengan ossa metatarsal, di mana ossa metatarsal ini disebut dengan
tulang panjang pada kaki, dan yang ditunjuk pada nomor 9 disebut dengan fossa phalanges atau tulang jari-jari kaki. Ada beberapa persendian yang bergaris warna merah itu adalah persendian. Ketika kita menyebut persendian, maka kita akan menyebutnya dari proksimal ke distal. Yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan persendian transfer tarsal joint. Karena kenapa kita tidak menyebutnya dari proksimal ke distal? Karena terdapat beberapa tulang. Ketika kita menyebutnya dari proksimal ke distal, maka hanya ada satu tulang. Seperti yang ditunjuk pada nomor 12, yaitu metatarsal phalanges joint, dan yang ditunjuk pada nomor 10 dalam tarsalia ada beberapa persendian antara tibia, fibula dan tarsalia, yaitu adanya ankle joint. Persendian yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan persendian. Ketika kita menyebut persendian, maka kita akan menyebutnya dari proksimal ke distal. Yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan persendian transfer tarsal joint. Karena kenapa kita tidak menyebutnya dari proksimal ke distal? Karena terdapat beberapa tulang. Ketika kita menyebutnya dari proksimal ke distal, maka hanya ada satu tulang. Seperti yang ditunjuk pada nomor 12, yaitu metatarsal phalanges joint, dan yang ditunjuk pada nomor 10 dalam tarsalia ada beberapa persendian antara tibia, fibula dan tarsalia, yaitu adanya ankle joint. Persendian yang ditunjuk pada nomor 10 disebut dengan transfer tarsal joint. Kenapa kita tidak menyebutnya proksimal ke distal? Ketika kita menyebut proksimal ke distal, berarti hanya adanya satu tulang, dan ketika terdapat beberapa kumpulan, maka kita tidak dapat menyebutnya proksimal ke distal. Seperti pada nomor 10, yaitu transfer tarsal joint, karena terdapat beberapa kumpulan tulang. Dan yang ditunjuk pada nomor 11 itu bernama tarso-metatarsal joint. Sama, karena adanya perkumpulan tulang, maka kita tidak menyebutnya proksimal ke distal. Yang proksimal ke distal itu yang berada di nomor 12, yaitu metatarsal phalanges joint. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika saya memiliki kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.